Apa yang orang kampung ditanya ketika kamu pulang merantau dari Malaysia? Yang mereka tanya gimana kabarnya, sehat di sana, bosnya gimana, Oh, seperti itu. ada yang mau ikut kerja? Banyak sekali, Banyak sekali. banyak sekali. Soalnya saya terbilang di kampung saya terbilang sukses lah. Terbilang Alhamdulillah. sukses karena saya bisa membuat rumah Terus dan bisa menabung, dan terbilang kalau di kampung saya terbilang ada lah, ada perubahan lah ada perubahan semenjak merantau di Malaysia. semenjak merantau di Malaysia. Kadang-kadang segelintir netizen yang ada di Indonesia itu berpandangan Malaysia seolah-olah itu negatif. Padahal mereka itu korban media sosial. Seringkali di kolom komentar ya kan pastinya, Betul sekali. kerja di sana kok bangga, orang sana suka merendahkan pekerja Indonesia, orang sana suka menghina TKI. Padahal nggak seperti itu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan adik saya ingin bercerita tentang fakta yang kita alami selama bekerja di Malaysia. Betul atau tidak? Betul sekali. Jadi kita akan menceritakan pengalaman kita semasa bergaul dengan orang sini, semasa kita bekerja di negara tetangga kita, seperti apa. Saya akan mengupas tuntas biar sahabat-sahabatku tidak salah paham. Seolah-olah kalau kita bekerja di negara tetangga, ada juga segelintir netizen yang berpandangan negatif ya. Banyak, ada segelintir netizen yang berkomentar TKI di Malaysia direndahkan lah, warganya sombong-sombong lah. Ya, Itu banyak kan? banyak. Kemudian berita tersebut kadang-kadang disalahartikan, dimuat oleh beberapa segelintir YouTuber, dibuat berita bahan seolah-olah kita tidak baik-baik saja ya kan kalau bekerja di sini. Faktanya sahabatku semua, bila kita bekerja di negara orang, tak kisahlah mau di Malaysia, mau di Jepang, mau di Korea, kalau kita bekerja di negara orang itu bukan hanya sekedar membawa diri saja, tetapi membawa nama negara kita. Betul. Yang dimana kita harus menjaganya. Jangan sampai gara-gara segelintir orang Indonesia ketika bekerja di negara Tersebut orang atau di negara tersebut membawa nama kurang baik, itu kan juga tidak patut sahabatku semua. Betul nggak? betul sekali itu. Kemudian kadang-kadang kalau kita bercerita tentang suasana di sini seperti apa, jangan-jangan Anda dibayar. Ada yang tidak terima. Padahal faktanya di sini seperti itu. Jadi kita orang ini kadang-kadang serba salah. Banyak loh orang-orang yang di luar negara sana ya kan, Betul. membuat video Video. kehidupan tentang kerja di negara tersebut, dan kadang-kadang pun juga membuat video kapan ya Indonesia bisa seperti ini. Tapi kalau saya di Malaysia membuat video kapan ya di Indonesia bisa seperti di Malaysia, ramai pula yang komentarnya bukan ya. Itu banyak sekali yang menghujat kamu tidak cinta Indonesia, pulang, nggak usah pulang. Sebenarnya sahabat-sahabatku semua, setiap orang ini punya pendapat masing-masing. Betul. Tapi kalaupun kalian tidak setuju, kita orang pun juga tidak masalah ya. Tidak masalah. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah hampir sudah cukup lama kita bekerja di sini ya. Cukup lama sekali. Alhamdulillah. Ketika kamu berkumpul dengan orang-orang di kampung, bagaimana responnya? Sangat positif kan? Alhamdulillah responnya sangat positif, dan itu pun juga sangat baik kepada kita. Kemudian kalau bicara tentang soal upah kerja di Indonesia dengan di Malaysia, itu memang beda jauh sahabatku semua. Tidak semuanya orang di Indonesia itu punya penghasilan besar ya kan? Tidak semuanya. Terus kemudian kalau kita warga Indonesia yang mungkin hidup di kampung pedalaman, lebih-lebih tidak punya sawah ya kan, tidak punya ladang, mau nggak mau itu kalau mau maju Ya harus merantau. harus merantau. Kalau kita tinggal dan duduk di kampung saja, apakah bisa makan mas kira-kira? Ya bisa makan, tapi selebihnya untuk menabung itu sulit sahabatku semua. Sangat sulit sekali bang. Bahkan banyak sekali kalau anak-anak muda kalau mau sukses ya keluar dari desa. Kamu waktu pulang, ya kan, waktu pulang kampung kemarin, banyak nggak anak-anak muda yang tanya, ada lowongan pekerjaan nggak? Itu bukan banyak sekali mas, sangat banyak. Sangat banyak. Mereka juga berminat ingin merantau seperti saya katanya. Dan saya menjawab untuk saat ini Malaysia tidak membuka lapangan pekerjaan. Nanti kalau ada saya bagi tahu. Berarti di kampung pun Ada. kamu ditanya Teman-teman teman-teman juga ya? juga ada. Jadi kita orang
alhamdulillah bersyukur sudah lama kerja di sini. Memang ini bukan istilahnya apa ya, kita menetap di sini selama-lamanya enggak. Tetapi dari kita mencari nafkah di negara orang, kemudian saat ini pun Malaysia juga sudah tidak begitu memerlukan ya. Jadi sementara ini untuk sahabat-sahabatku yang ada informasi kemudian lowongan pekerjaan di Malaysia, harap-harap diselidiki terlebih dahulu. Lebih-lebih kalau informasi tersebut di Facebook, di TikTok, takutnya itu penipuan, ya. Murni penipuan, ya kan? Iya, murni itu. Soalnya Malaysia kan tidak menerima pekerja untuk saat ini. Iya. Kemudian yang tanya apa lagi? Maksudnya anak-anak di kampung itu tanya apa lagi tentang Ya, kamu? Di sana kerja mereka apa gitu? juga memandang kita, alhamdulillah, terbilang nggak seperti dulu, terbilang ada lah. Sekarang kan saya sudah punya rumah sendiri. Nah, mereka memandangnya itu wah berhasil seperti itu. Oh, berhasil ya? Iya. Oh, berarti orang-orang di kampung itu menganggapnya Berhasil. berhasil gitu. Berhasil. Oh, alhamdulillah. Soalnya kan dari saya merantau dapat tanah, sudah membuat rumah dan bisa juga mencukupi kebutuhan lah. Orang-orang sekeliling itu memandangnya itu berhasil. Berhasil ya? Berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabatku semua. Meskipun kadang-kadang ada orang yang mengatakan ya, ini nggak semuanya orang Indonesia. Ada orang Indonesia yang kadang-kadang itu suka membuli, itu ada. Banyak ya kan? Ada. Kadang-kadang kita itu kalau memperbetulkan perkara yang betul, malah dibully balik. Malah dibully balik. Ya udah, nggak usah pulang aja kamu tinggal aja di sana, kamu banggain negara yang kamu bela-bela itu. Saya itu bukan membanggakan, bukan sahabatku semua, tetapi saya bercerita tentang kehidupan di sini begitu loh. Betul sekali. Meskipun dibilang gaji TKI di Malaysia adalah gaji yang paling rendah gitu, nggak masalah kok. Nggak Ya masalah kan? dibilang gitu. Dibilang gitu nggak masalah, Nggak ya masalah. kan. Yang penting alhamdulillah tiap bulan gajian Bisa lancar, kirim anak istri. bisa kirim anak istri, bisa untuk menabung sedikit demi sedikit, Alhamdulillah. bisa buat usaha. Nah, begitu. itu yang utama, itu Ya tujuan kan? kita. Biar usaha, jadi kita kumpul sedikit-sedikit. Misal kata 1 bulan boleh menabung 1.500.000, Ya nggak apa-apa. satu kita tahun syukuri. boleh dapat 15 15 juta. juta. Nanti kalau pulang ya kan bisa dibuat usaha kecil-kecilan. Kalau di kampung sendiri rata-rata sekarang harian gaji berapa? Harian gaji Min, kalau dirupiahkan apa diringgitkan? Kalau dirupiahkan 90.000. satu hari itu. Satu hari itu kuli ya. Oh, Itu- di Malaysia nggak ada kuli. Oh, itu pekerja. Pekerja. Kalau tukang 100.000. Oh, berarti sekitar kalau uang ringgit itu sekitar 25 ringgit ya? Ya, soalnya kan sekarang penukaran naik. 25 ringgit. Satu hari Satu 25 hari. untuk Itu pembantu kerja ya? pembantu kerja Kontrak. bangunan, kontrak. Oh. Kemudian orang-orang kampung pas waktu kamu balik kampung bertanya nggak di Malaysia tuh enak apa enggak kerjanya? Kan kamu kemarin beraya ditanya-tanya apa tentang orang kamu. Banyak sekali. Di Malaysia kamu kerja apa? Ya saya menjawab kerja kebun. Nah, orangnya di sana seperti apa? Dan alhamdulillah orangnya ya seperti kita di kampung-kampung seperti ini. Saya bilang, oh, bilang gitu. Nggak tanya di sana pakai bahasa apa? Ya bertanya juga. Dia Terus? bertanya, kamu nggak susah menjawab apabila orang sana bertanya. Dulu waktu baru pertama masuk di Malaysia ya agak kesulitan untuk bercakap bahasa sana, tapi alhamdulillah lama kelamaan saya bisa menjawab karena saya hari-hari bekerja sama orang sana. Tapi kira-kira seberapa tahu orang kampung itu tentang Malaysia? Kalau di kampung kita itu orang-orang kampung tuh nggak begitu istilahnya tidak ingin mencari tahu hal tersebut ya? Apa Tidak. gimana? Tidak ya? Tidak. Karena orang-orang di kampung saya itu lebih fokus ke pekerjaan. Ya? Pekerjaan masing-masing. Dan mereka juga sangat heran, kamu tahun kemarin baru balik, sekarang kok balik lagi, emangnya tiketnya nggak mahal? Dia bilang gitu. Oh, ngomong gitu. Iya. Karena tiket Kan- Malaysia ke Indonesia itu nggak begitu mahal sahabatku semua. Ya, Murah. mungkin dia ingat Malaysia sama Indonesia itu jauh. Oh. Pandangan mereka Mungkin Malaysia Indonesia itu sangat jauh sekali. mungkin orang-orang kampung tuh pemikirannya Nah, gitu. seperti itu pemikirannya. Padahal cuma 2 jam saja ya kan? Apabila saya sudah membagi tahu kalau naik pesawat cuma 2 jam, mereka terkejut. Terkejut. Kok cepat gitu? Kok 2 jam? Iya, malahan jauh pergi kampung ke Surabaya. Kalau kampung Surabaya kan 5 jam. 5 jam lebih. Bisa 7 jam. Iya, Bisa 7 jam kalau itu macet. kalau jalannya macet itu. Saya bilang 2,5 jam. Mereka terkejut. Mereka terkejut. Makanya saya setiap tahun balik kan 2 lebaran ini balik.
mereka terkejut, kemarin lebaran baru balik, hari ini balik lagi, alhamdulillah ada rezeki. Ada rezeki ya. Ya, jadi balik. Jadi pas waktu kamu pulang kampung tuh ramai juga yang ingin ikut bekerja. Nah, ikut bekerja Tapi di Malaysia. sayangnya nggak ada lowongan ya. Betul sekali. Sebab kalau di Malaysia sekarang itu juga lowongannya nggak begitu seperti tahun-tahun kemarin sahabatku semua. Jadi pada intinya dampak ekonomi itu sebenarnya menyeluruh. Jadi setiap negara itu mempunyai kebijakan masing-masing demi untuk memperbaiki ekonominya masing-masing. Betul. Jadi saya sebagai orang Indonesia dengan adik saya sangat bersyukur ketika di saat di kampung sendiri juga susah mencari kerja ya kan. Sangat susah sekali, Pak. Sangat susah sekali kalau untuk kita yang tinggal di kampung. Mungkin kadang-kadang ada juga yang berkomentar, kamu yang nggak mau usaha. Sebenarnya kita orang ini sebelum kalian berkomentar yang bukan-bukan, saya dengan adik saya ini nggak perlu diajari. Nggak perlu diajari lah. Dari mulai jualan Ikan. pentol, jualan ikan, jualan tempe, jualan tahu, semuanya sudah saya lalui. Nelayan, Bangunan, semuanya sudah saya lalui. Jadi kan ada orang kadang-kadang itu, kamu kalau mau dagang, mau usaha, kamu nanti juga bisa sukses. Enggak semudah kata-kata netizen. Betul sekali. Semuanya itu butuh proses. Dan alhamdulillah mungkin rezeki kita itu berada di sini. Masih di sini. Alhamdulillah rezeki kita masih di sini. Betul. Dan saya pun juga sama. Ketika saya pulang kampung banyak yang tanya, ada lowongan pekerjaan apa enggak? Saya bilang, saat ini enggak ada. Sebab kita orang ini kalau enggak ada lowongan pekerjaan ya ngomong enggak ada. Iya. Karena yang saya takutkan ya kan, di saat ekonomi tidak baik-baik saja, apalagi di saat negara tetangga lainnya yang saat ini kadang-kadang kan orang kita sering menjadi salah satu penipuan ya. Penipuan. Kerja di negara tetangga lain, kemudian pulang-pulang tidak ada kejelasan, mendapat perlakuan yang bukan-bukan. Salah satunya di negara Kamboja ya kan. Kamboja itu. Itu kan juga viral di kampung halaman saya sahabatku semua. Dari kisah-kisahnya pun sangat terharu. Niatnya ingin merantau justru Kena tipu, pulang-pulang tinggal nama. Jadi saya sarankan untuk sahabat-sahabatku di saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kalian jangan pernah macam-macam ya kan, mencari info lowongan pekerjaan di Facebook, di TikTok. Mereka itu semuanya bohong. Jangan percaya dengan orang-orang seperti itu ya kan. Iya. Alhamdulillah lah kita orang di Malaysia ini kerja resmi. Alhamdulillah bos saya sangat baik sekali. Dan ini merupakan salah satu rezeki juga yang tak terduga ya kan. Betul sekali. Di sekeliling kita berjumpa dengan orang-orang baik. Mungkin kalau kita tidak merantau di negara tetangga kita nggak akan tahu ya di sini itu sisi positifnya sebenarnya sangat banyak sahabat semua. Namun kadang-kadang kalau kita orang bercerita ya kan, ujung-ujungnya netizen ini sering salah paham ya. Salah paham sekali. Persepsinya itu seolah-olah kita Membanding-bandingkan. Padahal tidak. Menjelek-jelekkan gitu. Padahal enggak. Apa yang positif dari negara tetangga kita mungkin perlu kita contohi. Salah satunya yang lagi cukup viral nih. Kita sebagai seorang TKI ya kan. Ya. Kemudian beritanya muncul, Malaysia krisis beras gitu. Padahal selama saya bekerja di sini berpuluh-puluh tahun nggak pernah kesulitan mencari beras. Nggak pernah. Beras itu selalu ada di toko-toko ya kan. Betul atau sekali. di gede-gede, dan harganya pun juga tidak Standar. mahal, harganya standar terus. dapat Soalnya semua. sini kan terkawal, Mas. Iya, soalnya di sini terkawal semuanya. Harga sayur di sini terkawal. Petani di Malaysia ya, saya ingin bercerita ya. Petani di Malaysia seperti petani sayur, mereka itu istilahnya kalau bertani itu lebih mendapat keuntungan ya. Betul sekali. Kalau diperhatikan. Kalau di kampung kita kan, kita sebagai seorang petani sayur kan harganya kan tidak terkawal, tidak terkontrol. Kalau lagi mahal ya mahal, tapi kebanyakan murah sih. Murah. Dan terong, Mas, kemarin waktu saya membuat video banyak sekali, Bang, kalau di Malaysia itu harga terong mahal, kenapa kalau di situ dibiarkan macam itu? Iya betul. Kalau harga terong di kampung saya itu Nggak ada sangat harganya. murah. Makanya saya sebagai orang kampung dengan adik saya lebih memilih merantau ya, karena dikarenakan merantau di Malaysia itu alhamdulillah lebih menjanjikan ya. Betul. Ini menurut pendapat saya ya sahabatku semua, menurut pendapat saya. Jadi kalau misal kata kalian tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan, itu sebenarnya hak kalian, nggak apa-apa kalian berkomentar, terserah, itu urusan kalian. Yang penting kita orang bercerita dan berpendapat menurut kita, begitu loh. Jadi apa yang kita
ungkapkan itu nggak bisa kalian suruh ini suruh itu, nggak bisa. karena ini merupakan salah satu pengalaman kita di sini ya. Betul sekali. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya kira cukup sampai di sini dulu ceritanya tentang kehidupan kami kerja di sini. Oh iya, Apa? kita ingin bercerita ya, ingin memberikan info. Kalau saya dengan adik saya ketika bekerja di sini untuk dirupiahkan, alhamdulillah lah kita orang masih bolehlah kirim 5 jutaan ya kan. Lebih mas, penukaran sudah naik sekarang. Sekarang penukaran udah naik. Kalau Lebih. kalau gaji 5 jutaan di kampung itu sudah seperti PNS ya, atau pegawai negeri PNS, sipil ya. pegawai negeri sipil, dan itu pun PNS nggak sampai segitu mas. PNS nggak sampai Nggak segitu. sampai segitu. Oh ya, kalau di Indonesia ini beda daerah, itu beda gaji. beda gaji. Betul. Kalau di kampung kita kan bagian desa, jadi Bagian desa, nggak jadi sampai segitu. nggak sampai segitu. Jadi Bahkan lebih murah. Kerja di sini 1 bulan, di sana 2 bulan mas. Betul sekali. Oke, cukup sampai di sini sahabat-sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Oh ya, itu pernah nggak kamu ditanya orang kampung, Ya. orang-orang Malaysia itu kayak ini kayak itu, pernah nggak? Ya pernah, namanya orang kan bertanya. Saya bilang Benarkah seperti ini seperti itu tuh? ada yang tanya gitu. Terus Enggak lah. kamu jelaskan Itu seperti apa? sesuai, nggak ada orang yang seperti itu hanya berita bohong, saya bilang gitu kan. Mereka kan berbicara seperti itu kan, melihat di berita-berita yang hoax itu. Jadi saya menjelaskan. Oh, berarti dia melihat berita-beritanya di media sosial. Di media sosial kan ada berita yang dipotong-potong terus Hmm, digabungkan iya, jadi iya. berita panas-panas di media sosial. Sebenarnya itu cuma untuk mendapat penonton banyak ya. Nah betul sekali. Ini cerita jujur kadang-kadang itu juga nggak mendapat penonton banyak ya. Padahal kalau cerita yang dipotong-potong nggak jujur, Potong-potong. itu rame yang nonton. Tapi kalau saya berikan fakta seperti ini, rame pula nanti yang menghujat saya. Betul sekali. Oke sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tentunya sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah ke Indonesia, belum pernah tahu Indonesia, dan juga sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia yang belum pernah tahu Malaysia. Mungkin kalian sering terkecoh dengan media-media sosial seperti di YouTube, di TikTok, itu banyak sekali berita yang sangat hoax. Jadi pada dasarnya orang Indonesia sama-sama sangat berhubungan ramah tamah kedua-duanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.